Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Daru Kuswanto, Teknik Mesin SMK Negeri 2 Purwokerto. Merdeka belajar yang saya pahami adalah sebagai berikut. Kemerdekaan dalam pendidikan adalah gagasan kebarat-baratan atau ide yang dianggap neoliberal. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kemerdekaan sebagai hidup yang tidak terperintah berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Pikiran orang itu jangan dipelopori, demikian nasihat beliau. Merdeka belajar adalah pembiaran atau pembebasan dari kewajiban belajar. Bahwa sesungguhnya belajar itu hak, bukan kewajiban, maka tuntutlah hak itu. Merdeka belajar percaya bahwa proses belajar paling bermakna dimulai dari komitmen subjek terhadap apa yang dipelajarinya dengan tujuan menguasai kompetensi yang dilakukan secara mandiri, bukan dengan terpaksa dan menderita dalam proses belajarnya, karena sesuai dengan prinsip personalisasi. Yang belajar perlu terus menemukan dan mengarahkan strategi diri. Merdeka belajar juga menekankan pada pentingnya refleksi, proses metakognisi yang melatih pelajar untuk memonitor dan mengevaluasi, atau dengan kata lain, memegang kendali alih-alih dibiarkan tidak belajar. Motivasi diri dan keberpihakan pada murid yang dikuatkan oleh Merdeka belajar justru bukan hanya memperbaiki cara belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menguatkan kualitas belajar dengan memperkaya kedalaman materi dan membuat yang dipelajari relevan sepanjang kehidupan, bukan hanya di masa studi. Merdeka belajar adalah satu filosofi, bukan terdiri dari dua kata, merdeka dan belajar. Kemudian merdeka diartikan bebas, maunya, boleh belajar, boleh tidak, atau dicarikan lawan katanya, terjajah. Menurut pemahaman saya, merdeka belajar itu di kelas itu dimulai dengan komitmen pada tujuan belajar, mandiri cara, dan refleksi. Saya mencoba menerapkan merdeka belajar di kelas praktek kerja bangku dengan hasil yang lebih baik, membahagiakan, dan job praktek lebih cepat selesai. Kali ya? Iya, Pak. Kali sehat selalu ya, Bro. Alhamdulillah, Pak. Praktek kerja bangku ini sesuatu yang baru ya, Ya, yang sebelumnya belum diterima. Loh, Ya. Pak. Tetapi paling tidak atau minimal pernah melihat atau melakukan sendiri, mengikir atau menggergaji. Ya, Pak. Ya. Pada awal
masuk saya sudah menyampaikan teori dasarnya tentang aspek kerja bangku, aspek hard skill maupun soft skill-nya. Iya. Ya, tapi masih sekilas. Ya. Apa sih yang kamu ketahui sebelumnya tentang mengiki rata itu misalnya? Mengiki rata itu yang saya ketahui cuma apa ya, membuat suatu medan benda yang tadinya tidak lurus menjadi lurus dengan cara dikikir, Pak. Ya, memeratakan atau menghilangkan karat ya. Iya, Pak. Kalau menggergaji, Menggergaji itu memotong benda, Pak. memotong benda. Iya, Pak. Ternyata setelah dipraktekkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Iya, Pak. Tidak harus bagaimana mendapatkan benda, potongan bendanya, tapi juga benda kerja yang sesuai dengan ukuran gambarnya. Iya, Pak. Ya. Apa yang kamu rasakan pertama kali? Yang pertama kali saya rasakan yang jelas ya capek, Pak. Capek. Juga bingung, Kenapa? nggak lurus-lurus, nggak rata-rata gitu, Pak. Ya. Belum menemukan cara yang tepat gimana meratakannya gitu. Ya, pada saat pertama praktek ya. Iya, Pak. Pada saat minggu kedua bagaimana? Sudah lumayan ada Sudah perkembangan. mulai tahu caranya Sudah ya. tahu. Ya. Yang tadinya menceng jadi lumayan lurus, Pak. Ya. Itu pada saat menggergaji. Iya, Pak. Jadi benda kerjanya sudah digambar dulu, digaris dulu, Iya. mana bagian-bagian yang nanti dikerjani. Iya. Ya, kemudian mengikir rata. Sebelumnya pernah melakukan? Belum, Pak. Belum. Belum pernah. Belum pernah. Tapi pada awalnya sudah jelaskan macam-macam kikir. Sudah. 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 Tapi waktu itu kamu sudah jelas. Kurang paham, Pak. Kurang paham. Masih kurang paham. Masih asal-asalan. Setelah pertemuan pertama, pegang kikir, tahu macam-macam kikir. Ada yang belum tahu, Pak. Ada yang Masih belum tahu. Satu dua. Minimal tahu. sudah mulai paham ya. Iya. Dari mulai kikir Kasar, kasar, halus. kikir halus. Iya. Tapi Cuma- sebelumnya nggak paham ya, sehalus Nggak paham. apa, sekasar apa. Iya, Pak. Dan nggak tahu. fungsinya untuk apa penerapannya, itu bisa dipahami setelah melakukan. Iya, Pak. Ya. Apa yang kamu rasakan pada saat pekerjaan mengikir rata ini? Yang saya rasakan ya sebenarnya senang, Pak, bisa praktek. Terus juga capeknya jelas banget, Pak, tangan seluruh badan sampai keringetan gitu palingan. Paling itu sih, cuma sama itu kesulitan mengikir ratanya, Pak, belum bisa. Untuk mengetahui mengikir rata bagaimana? Dan mesti harus melakukan dengan pelan, melakukan dengan cara-cara yang benar, terus juga dengan perpaduan antara tangan, hati, dan pikiran harus serasi, Pak. Tangan, hati, dan pikiran harus serasi, Pak. harus Serasi supaya bisa serasi, harus harmonis. ya, supaya bisa rata dengan baik gitu, Pak. Ya. Jadi by hand, by heart, by brain. Ya, Nah, itu dilakukan bersama-sama. iya, Pak. Nah, disitulah hard skill dari ngikir rata itu, permukaannya menjadi rata, halus, dan siku ya. Iya, Pak. Dibuktikan dengan siku perata. Iya, Pak. Ya, sedangkan soft skill-nya adalah jujur pada ukuran, teliti, Iya. pantang menyerah, kemudian tawakal. Iya, Pak. Ya. Jadi pantang menyerahnya ini bagaimana kamu dapat menyelesaikan tugas itu? Yang jelas ya harus berulang kali, Pak. Dari yang tadinya menceng ke kanan jadi ke kiri, terus jadi yang tengah, jadi seperti oval seperti ini, terus jadi rata, itu butuh perjuangan, Pak. Juga butuh waktu yang cukup lama. Butuh perjuangan. Iya, ya? Pak. Wah, menarik sekali. Iya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kamu sedang belajar menjadi seorang pemimpin Iya. yang dalam bekerja menggunakan tangannya, menggunakan perasaannya, dan menggunakan pikirannya. Iya. Terus sekarang refleksi nih, dari praktek mengikir rata ini, apa yang kamu dapatkan? Yang pasti harus jadi orang itu harus sabar, pantang menyerah, dan juga harus berani mencoba, Pak. Berani mencoba. Iya. Apa yang sudah kamu ketahui? Harus berani mencoba ngikir, harus ya berani mencoba untuk melakukan hal yang baru gitu, Pak. Jadi sudah tahu caranya. Sudah tahu, Pak. Apa yang ingin kamu pahami lebih lanjut? Ya, pahami lebih lanjut ya, yang saya inginkan itu bisa melakukan
dengan perlahan gitu Pak, yang jelas perlahan tapi pasti gitu. Jadi dalam hal ini kita sudah menerapkan apa yang dikatakan sebagai merdeka belajar. Ya, Jadi punya tujuan, kemudian menemukan cara atau mandiri cara ya. iya, Tentunya gaya ngikir kamu akan berbeda-beda sesuai dengan postur kamu, betul Pak. sesuai dengan kekuatan tangan kamu. Iya, Yang kemudian mau refleksi. Mau refleksi itu bisa dikatakan introspeksi. Saya sudah bisa apa, saya belum bisa apa. iya, Ya. Jadi sudah mulai paham ya. sudah mulai paham. Sudah mulai memahami artinya merdeka belajar. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Saya bisa luar biasa. Yes. Mari bergerak untuk berdampak, berkontribusi untuk negeri. Terimalah salam saya. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar.